Halo teman-teman, perkenalkan aku Febriana Citrasari dari kelas 11.5. Di video kali ini, kita akan membahas bab stokiometri dasar yaitu tentang massa atom relatif, massa molekul relatif, dan konsep mol. Oke, kita langsung ke materinya ya. Pertama-tama, kita akan belajar terlebih dahulu tentang massa atom relatif. Massa atom relatif adalah perbandingan massa rata-rata satu atom suatu unsur terhadap 1/12 massa atom C12. Kita bisa menuliskannya menjadi ARX sama dengan massa rata-rata satu atom X dibagi 1/12 kali massa satu atom C12. Langsung saja ke contoh soal, yaitu diketahui massa rata-rata satu atom klorin adalah 5,887 kali 10 pangkat min 23 gram. Tentukan massa atom relatif klorin jika massa satu atom C12 adalah 1,99 kali 10 pangkat min 23 gram. Langsung saja kita masukkan ke rumusnya, yaitu ArCl sama dengan 5,887 dikali 10 pangkat min 23 per 1/12 dikali 1,99 kali 10 pangkat min 23. Terus sama dengan ini kita coret karena sama. Terus ini pindah di atas, jadinya 5,887 dikali 12 per 1,99 sama dengan 35,40999 atau bisa kita sederhanakan menjadi 35,50. Tadi kita sudah belajar tentang massa atom relatif. Nah, sekarang saatnya kita belajar tentang massa molekul relatif. Massa molekul relatif adalah perbandingan antara massa rata-rata satu molekul terhadap 1/12 massa satu atom C12. Rumusnya ini mirip dengan yang mencari AR. Hanya saja kan MR X sama dengan massa X per 1/12 kali massa C12. Tapi karena molekul itu kan gabungan dari unsur-unsur. Oleh karena itu, MR senyawa akan sama dengan jumlah dari AR unsur penyusunnya. Nah, langsung aja ke contoh soal. Yang pertama itu, diketahui massa atom relatif C sama dengan 12, H sama dengan 1, O sama dengan 16. Hitunglah massa molekul relatif senyawa CH3COOH. Nah, jadi yang ditanyakan MR dari CH3COOH. Nah, di sini dilihat dari CH3COOH itu ada 2 atom karbon, lalu 3 tambah 1, 4 atom hidrogen, dan oksigennya ada 2. Nah, sekarang berarti kita jumlahkan AR dari masing-masing untuk karbon, C-nya itu kan 12. Jadi, 2 kali 12 ditambah 4 kali hidrogen itu 1 ditambah 2 kali oksigen itu 16. Berarti sama dengan 24 ditambah 4 ditambah 32. Hasilnya adalah 60. Jadi massa molekul relatif dari CH3COOH ini adalah 60. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep mol atau biasa dilambangkan dengan N kecil. Apa sih mol itu? Jadi, mol merupakan suatu satuan. Satuan untuk apa? Satuan untuk menyatakan jumlah partikel.
Kalau untuk menyatakan jumlah partikel, maka satuan yang digunakan adalah mol. Ketika kita berhubungan dengan reaksi kimia, itu nanti akan sangat berhubungan dengan perhitungan mol. Mol berhubungan dengan 3 hal. Yang pertama yaitu jumlah partikel. Yang kedua, mol itu juga berhubungan dengan massa zat, dinyatakan dalam gram. Kemudian berhubungan dengan volume. Nah, hubungannya dengan jumlah partikel, mol itu rumusnya adalah N ya. Mol itu sama dengan jumlah partikel saya singkat menjadi JP dibagi dengan bilangan Avogadro. Bilangan Avogadro itu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Yang kedua, mol itu juga berhubungan dengan massa zat. Yang massa zat itu satuannya dalam gram. Nah, jadi ini kita tulis N sama dengan massa per massa molar. Massa molar ini bisa kita ganti dengan mR atau AR, sehingga rumus mol itu adalah mol sama dengan massa per AR untuk unsur, atau mol sama dengan massa per mR untuk senyawa. Jadi diingat rumusnya ini ya teman-teman. AR untuk unsur dan MR untuk senyawa. Nah, kemudian yang ketiga hubungannya dengan volume. Ini ada 2 keadaan ya. Yang pertama adalah keadaan pada STP. STP itu apa sih? STP itu adalah standar, temperatur, dan pressure. Jadi, standar, temperatur atau suhu, dan tekanan. Nah, keadaan STP ini keadaannya adalah 0 derajat Celcius dan tekanannya adalah 1 atm atau 1 atmosfer. Jadi kalau suhunya 0 derajat dan tekanannya adalah 1 atm, itu disebut kondisi STP. Nah, kalau dalam kondisi STP, maka rumus mol dituliskan sebagai N sama dengan volume per 22,4, di mana 22,4 ini adalah volume polar zon. Kemudian satu lagi yaitu kondisi tidak STP. Tidak STP itu berarti suhu dan tekanannya tidak standar. Berarti suhunya tidak 0 derajat dan tekanannya tidak 1 atm. Maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang V per 22,4. Rumusnya gimana kalau tidak STP? Rumusnya adalah PF sama dengan nRT. Nah, ini juga disebut dengan rumus gas ideal. Sehingga kalau kita ingin mencari N atau mencari mol dari rumus PV sama dengan nRT, itu sama dengan N sama dengan PV per RT. Nah, ini adalah rumusnya. P adalah tekanan, V adalah volume, kemudian R di sini adalah gas ideal. Nilainya adalah 0,082 liter atm per mol Kelvin.
Nah, kemudian T ini suhu yang harus dalam Kelvin. Oke, soal yang pertama yaitu berapa banyak partikel besi yang terdapat dalam 3 mol logam besi. Jadi yang diketahui adalah NFe yaitu Fe itu besi ya, sama dengan 3 mol. Yang ditanya adalah berapa banyak partikel. Berarti yang ditanya adalah jumlah partikel besinya itu 3 mol itu berapa ya? Nah, kita tulis lagi rumusnya. N sama dengan Jp bagi 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga kalau yang dicari adalah jumlah partikel, kita bisa mencari dengan rumus Jp sama dengan N kali 6,02 kali 10 pangkat 23. N-nya adalah 3 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23 sama dengan 18,06 kali 10 pangkat 23. Jangan lupa partikel.